Halo Sobat Estrus Mania, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin ingin memberikan informasi mengenai mekanisasi storage PC atau laptop. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terlebih dahulu, yang teman-teman ketahui, itu storage dibedakan menjadi dua menurut bentuk fisiknya. Yang pertama yaitu cold storage, dan yang kedua yaitu penyimpanan fisik seperti hard disk, SSD SATA, NGFF, NVMe Gen 3, 4, atau 5 ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya, seperti hard drive, DVD-ROM, dan disket. Akan tetapi penyimpanan DVD-R dan disket ini sudah ketinggalan zaman karena tingkat durability-nya yang rendah. Nah, untuk cold storage itu sendiri ada banyak ya teman-teman, seperti contohnya Google Drive, Forcered, Mediafire, dan masih banyak lagi. Akan tetapi yang paling direkomendasikan oleh Mimin dari berbagai macam cold storage itu adalah Google Drive ya. Karena hanya dengan login akun Google, teman-teman sudah bisa masuk ke Google Drive. Dan bukan hanya Google Drive saja, tetapi juga teman-teman bisa langsung login ke email, akun YouTube, dan produk Google lainnya. Nah, lanjut ke penyimpanan fisik. Untuk penyimpanan fisik, hard disk dan SSD SATA berdasarkan bentuk dan ukurannya dibedakan menjadi dua, yaitu yang ukuran 3,5 inch dan 2,5 inch ya. Dan biasanya bentuk yang 2,5 inch itu peruntukannya biasanya untuk laptop ya teman-teman. Untuk menancapkannya ke PC, teman-teman bisa menggunakan docking internal atau docking eksternal ya. Itu kalau teman-teman menginginkan mekanisme bongkar pasang ya. Sedangkan untuk NGFF dan NVMe, teman-teman bisa menggunakan enclosure. Nah, FYI ya, for your information, NGFF itu sebenarnya itu adalah SSD SATA yang bentuk fisiknya itu menyerupai SSD NVMe ya. Dan NGFF ini tentunya memiliki kecepatan baca tulis yang sama halnya dengan SSD SATA. Nah, untuk membedakannya, teman-teman bisa melihat NGFF dan NVMe itu dilihat dari coakannya ya. Kalau NGFF itu biasanya BNMK ya. Jadi dia memiliki dua coakan, sedangkan yang untuk NVMe biasanya hanya memiliki satu coakan. Nah, itu untuk membedakan antara NGFF dan SSD NVMe ya. Karena biasanya SSD NGFF itu harganya memang lebih murah dari NVMe, sehingga teman-teman jangan sampai terkecoh ya, karena harga selisih beberapa ratus ribu tapi kecepatannya bisa 4 kali lipatnya mungkin ya, atau bahkan lebih gitu. Nah, untuk membedakan perbandingan antara hard disk, SSD SATA, NGFF, NVMe Gen 3 sampai 5, teman-teman bisa melihat tabel yang berikut ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Dari mulai hard disk, SSD SATA, NGFF, NVMe Gen 3, Gen 4 sama Gen 5. Ini memiliki kecepatan yang berbeda-beda ya. Kalau hard disk itu biasanya memiliki kecepatan sekitar 100 Mbps begitu, yang ini ya. Sedangkan untuk yang SSD SATA dan NGFF itu memiliki kecepatan yang hampir sama ya, di kisaran sekitar 500 Mbps ya. Ini yang NGFF ya, yang memiliki dua coakan. Nah, sedangkan untuk yang NVMe Gen 3 itu memiliki satu coakan, sama halnya dengan generasi keempat dan generasi kelima. Hanya generasi kelima karena kecepatan baca tulisnya itu tinggi, itu biasanya sangat panas ya, dan biasanya produk-produk NVMe generasi kelima ini dijual dengan heatsink ya, untuk mencegah panas ya berlebih. Nah, untuk tingkat keawetannya, hard disk ini memiliki keawetan yang sangat rendah ya, rawan guncangan ya. Jadi maksudnya rawan guncangan dan rawan rusak jika misalnya terjatuh atau terkena benturan ya. Nah, sedangkan untuk yang SSD SATA, NGFF maupun NVMe itu cenderung lebih aman lah, meskipun dalam beberapa kasus ketika misalnya NVMe atau NGFF atau SSD SATA itu mengalami masalah atau rusak, itu biasanya susah sekali untuk
selamatkan datanya ya, begitu. Itu kenapa biasanya banyak orang yang menyarankan jika untuk penyimpanan dokumen, gambar, video, run instalasi game atau save project itu lebih disarankan untuk memakai hard disk ya, karena ketika ada masalah itu lebih mudah untuk mengrecovery-nya ya teman-teman. Nah, untuk harganya itu sendiri, hard disk ini yang paling murah ya di tingkatan kapasitas yang sama dengan yang storage yang lainnya gitu. Nah, untuk yang base value sendiri berdasarkan performanya itu jatuh kepada NVMe generasi ketiga. Kenapa saya katakan begitu? Karena bisa teman-teman lihat sendiri ya, SSD SATA atau NGFF itu harganya hampir sama dengan NVMe generasi ketiga yang memiliki kecepatan bisa 4 kali lipatnya ya. Tentu ini sangat memberikan kesan bahwa NVMe generasi ketiga itu lebih murah ya. Harganya hampir sama, terus kecepatannya bisa 4 kali lipat gitu. Nah, tentunya ini lebih best value gitu kalau dibandingkan dengan generasi keempat, generasi kelima, bahkan itu ini masih kurang worth it ya gitu, karena harganya masih mahal ya gitu. Nah, sedangkan untuk sistem operasi terkini ya itu lebih disarankan untuk memakai NVMe generasi ketiga atau bahkan lebih ya, karena lebih cepat saja gitu. Nah, akan tetapi yang perlu teman-teman ketahui adalah kecepatan baca tulis dari storage ini tidaklah mutlak ya teman-teman, karena tergantung juga di mana storage teman-teman ini ditancapkan ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya NVMe generasi keempat, akan tetapi prosesor PC-nya hanya support generasi ketiga misalnya, ya tentunya NVMe teman-teman yang generasi keempat ini akan terbaca generasi ketiga ya kecepatannya gitu. Begitu pula misalnya kalau teman-teman punya motherboard jadul yang hanya support sampai dengan SSD SATA misalnya, ya tentunya meskipun teman-teman memiliki NVMe generasi keempat, ketika ditancapkan ke PC jadul yang motherboardnya itu hanya support sampai dengan SSD SATA ya, maka kecepatan baca tulisnya itu tidak sampai 1000 Mbps ya teman-teman. Dia mentok di sekitar 500 Mbps gitu. Begitu pula dengan prosesor atau motherboardnya. Jadi misalnya prosesornya sudah generasi keempat nih begitu, NVMe-nya dipasangnya generasi keempat, tapi motherboardnya itu hanya support sampai generasi ketiga ya, maka kecepatan baca tulis dari NVMe Gen 4 itu akan terbaca di generasi ketiga begitu ya teman-teman. Jadi ini ada kaitannya. Begitu pula kalau misalnya teman-teman menancapkan NVMe itu di enclosure, tentunya kecepatannya tidak akan sama dengan potensi kecepatan baca tulisnya ya teman-teman. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi jangan sampai ketika beli NVMe baru misalnya, ketika di uji kristal benchmark tiba-tiba loh ini kok kecepatannya lemot sekali, habis itu komplain ke tokonya. Nah, kita harus introspeksi diri, kenapa ya, apakah karena nancapnya di mana, di enclosure ataukah di motherboard atau prosesor yang belum support generasi terbaru gitu kan. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman. Nah, baik, sekarang kita kembali lagi membahas mengenai tentang docking. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, docking itu ada dua macam ya, ada yang internal dan ada juga yang eksternal. Jika teman-teman ingin memasang docking internal, tentunya case PC teman-teman harus support optical bay ya, sehingga docking internal ini bisa dipasang. Dan di marketplace ini sudah jarang ada ya case PC yang masih support optical bay-nya yang ada rak untuk seperti DVD internal ya. Akan tetapi jika teman-teman ingin mencoba menggunakan docking internal, teman-teman bisa menggunakan case dari Simbada ya, yang 3100 series ya. Coba teman-teman tanyakan ke penjualnya apakah case dari PC tersebut support docking internal gitu. Karena menurut pengalaman Mimin ya, Mimin sendiri menggunakan case Raptor 1650 yang ada optical bay-nya, yang ada rak untuk penyimpanan driver.
Nah ternyata pas Mimin masukkan docking internal ini ternyata tidak muat ya teman-teman. Dia mentok karena RAM-nya gitu. Jadi panjangnya itu tidak sampai full gitu. Sehingga docking internalnya itu tidak bisa dipasang ya teman-teman gitu. Jadi Mimin mensarankan untuk kalau memang betul-betul teman-teman ingin menggunakan docking internal ini, teman-teman bisa menggunakan case PC dari Simbada ya, yang 3100 series. Docking internal untuk laptop itu juga ada, hanya support untuk ukuran yang kecil saja, yang ukuran 2,5 inch, dan harus memiliki space bay, dan tidak semua laptop itu memilikinya ya teman-teman. Akan tetapi jika teman-teman tidak mau repot, teman-teman bisa menggunakan case gaming terbaru yang tidak memiliki optical bay. Teman-teman bisa menggunakan docking eksternal ya. Nah, untuk penggunaan hard disk atau SSD ukuran 2,5 inch ke docking ukuran 3,5 inch, teman-teman bisa menggunakan alat yang satu ini ya, untuk membantu proses docking. Nah, itulah tadi docking untuk hard disk dan SSD SATA. Sekarang bagaimana untuk docking NVMe? Teman-teman bisa menggunakan enclosure. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan dalam membeli enclosure adalah batas maksimum NVMe yang dapat dibaca oleh enclosure tersebut atau readernya ya. Misalnya Mimin pernah punya pengalaman membeli enclosure yang ternyata hanya support 1 TB, sedangkan Mimin sendiri memiliki NVMe yang memiliki kapasitas 2 TB. Nah, apa jadinya misalnya kalau NVMe 2 TB tersebut ditancapkan ke enclosure yang 1 TB? Ya yang terjadi adalah NVMe tersebut tidak dapat terbaca oleh sistem ya teman-teman. Jadi seperti tidak nancap gitu. Nah, itu pentingnya kita harus bertanya dulu ke penjual, ini tuh maksimumnya itu sampai berapa terabyte gitu teman-teman. Nah, sedangkan Razer sendiri itu adalah docking yang langsung nancep ke motherboard ya teman-teman. Jadi tidak pakai USB-C ke USB ya, dia langsung ke motherboardnya. Nah, enclosure ini merupakan pilihan paling tepat jika teman-teman ingin bongkar pasang NVMe secara cepat ya. Namun jika teman-teman memiliki slot PCIe x1 yang masih banyak, teman-teman bisa menggunakan Razer NVMe untuk memasang NVMe langsung ke Mobo. Nah, Razer NVMe juga bisa dipakai untuk membaca NGFF. Nah, pembahasan tentang storage hardware sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke masalah-masalah yang terjadi ketika storage itu ditancapkan gitu. Biasanya tidak terbaca di BIOS kah atau tidak terbaca ke sistem. Nah, pada kali ini Mimin akan menjelaskan ya kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, yang pertama, sebelum saya masuk ke cara fix mengatasi NVMe yang tidak terbaca, yang pertama saya akan menjelaskan NVMe yang tidak terbaca di BIOS atau tidak terbaca di sistemnya ya. Jadi maksudnya begini teman-teman, kalau NVMe itu tidak terbaca di BIOS, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, NVMe-nya yang rusak. Yang kedua, pemasangan NVMe itu tidak betul ya teman-teman, atau longgar mungkin, atau mungkin enclosure-nya itu tidak support ya. Enclosure-nya itu misalnya teman-teman enclosure hanya mentok di 1 TB tapi SSD teman-teman 2 TB sehingga tidak terbaca. Itu ada 3 kemungkinan itu teman-teman kalau NVMe tidak terbaca di BIOS. Kalau NVMe terbaca di BIOS, ada kemungkinan NVMe bisa terbaca di sistem. Akan tetapi NVMe yang terbaca di sistem itu sudah pasti terbaca di BIOS ya. Kalau yang terbaca di BIOS pasti itu bisa terbaca di sistem, begitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih cara mengatasi SSD yang tidak terbaca ya. Yang pertama adalah kita ke
disk management. Caranya mudah, yaitu teman-teman tinggal menekan tombol Win sama X secara bersamaan. Nah, terus klik di sini disk management. Nah, di sini kita sudah sampai ke menu tampilan seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman saksikan ya. Yang pertama saya akan menjelaskan. Biasanya ini dialami oleh SSD yang baru kita beli ya. Nah, biasanya SSD yang baru kita beli itu muncul terus di tampilan barnya sini itu berwarna hitam ya, dan bertuliskan unallocated ya. Artinya SSD teman-teman yang baru beli itu harus di format ya. Caranya cukup mudah, tinggal mengklik kanan lalu klik format dan pilih yang primary participation ya. Habis itu oke, dan sudah selesai masalahnya. Maka SSD teman-teman sudah siap digunakan. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya lain lagi? Misalnya di tulisan di disk ini ada tulisannya Foreign. Jadi tulisannya seperti ini teman-teman. Jadi contohnya itu seperti, nah ini tulisannya Foreign, terus ada tanda serunya. Itu gimana caranya? Cara mengatasi masalahnya. Nah, kalau misalnya NVMe teman-teman ada tulisan muncul seperti itu, tidak terbaca di sistem, terus kok tidak bisa muncul di file manager gitu, atau di file explorer gitu misalnya. Nah, caranya cukup mudah. Klik kanan di tulisan Foreign nya, dan klik import Foreign disk gitu, dan di checklist disknya, dan klik OK gitu. Maka akan berjalan beberapa detik, dan tampilan dari NVMe teman-teman akan bisa terbaca langsung ke file explorernya gitu. Nah, sekarang beda kasus lagi, gimana kalau tidak terbaca terus di sini ada keterangan apa gitu. Nah, itu caranya cukup mudah, teman-teman tinggal mengupdate drivernya ya. Mengupdate drivernya caranya cukup mudah. Klik device manager, kita ke device manager. Nah, terus kita ke disk driver misalnya ya. Nah, yang bermasalah itu apa? Misalnya USB atau flash disk kita ya misalnya. Nah, caranya cukup mudah, teman-teman tinggal menguninstall device atau mengupdate drivernya ya teman-teman. Habis itu tinggal restart PC atau laptop teman-teman. Nah, itu dia cara mengatasi NVMe yang tidak terbaca di sistem ya. Nah, materi yang selanjutnya Mimin ingin menyampaikan bagaimana caranya menghemat penyimpanan dengan mengkompresi berkas yang jarang digunakan. Caranya cukup mudah, yaitu yang pertama kita ke file explorer ya. Kita pilih dulu file-file mana yang ingin kita hemat ya. Misalnya ya, kita contoh misalnya data Mimin misalnya. Nah, bisa kita lihat ini file yang sebelum dikompresi itu sebesar 610 MB ya. Nah, sebelum kita mengkompresi, terlebih dahulu teman-teman harus sudah memiliki aplikasi WinRAR ya terbaru. Nah, caranya cukup mudah, teman-teman tinggal men-select data yang ingin dikompresi dan klik kanan ya. Klik kanan. Terus di sini ada tulisan Add to Archive ya. Diklik. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini, dan dipilih yang Create as Archive ya. Diklik dan diklik OK gitu. Kalau ingin menambahkan password tinggal set password dan dimasukkan passwordnya. Tapi ini Mimin akan mencontohkan yang tidak menggunakan password. Dan tekan OK misalnya. Ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini catatan saja ya. Tidak semua file itu bisa dikompresi ya. Ada file-file tertentu yang tidak bisa dikompres ya.
Salah satunya yaitu file yang berukuran besar ya. Jadi file berukuran besar itu tidak bisa dikompresi dengan menggunakan WinRAR ya. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Tadi kita lihat yang sebelum dikompresi itu memiliki ukuran sekitar 610 MB. Nah, sedangkan file yang sudah terkompresi itu memiliki ukuran sebesar 256 MB saja, teman-teman. Wah, berarti itu bisa menghemat space sebesar ya mungkin sekitar hampir 50% ya, mungkin 40% ya mungkin. Nah, bagaimana misalnya kalau ini sudah terkompresi, teman-teman bisa menghapus file yang lamanya ya, teman-teman. Tinggal di delete. Nah, terus kalau ingin mengeluarkan kembali file kompresinya bagaimana? Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal mengklik 2 kali ke file extensionnya. Kita misalnya ekstraknya di sini ya, kita tinggal klik ekstrak. Kalau teman-teman ingin menyimpannya di suatu tempat, tinggal diklik browse di browser, ini diklik, dan kalau misalnya sudah tinggal diklik ekstrak ya. Nah, itu file-filenya kembali muncul ya. Nah, tingkatan presentase yang dapat dihemat ini tergantung dari data yang dikompresinya itu ya, teman-teman. Dan tentunya ini merupakan salah satu cara untuk menghemat pengeluaran untuk opportunity membeli storage baru ya, teman-teman. Nah, mungkin itu dia tips and trick cara mengatasi NVMe atau storage yang tidak terbaca di sistem dan mekanisasi storage pada PC dan laptop. Mungkin cukup sekian video yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Kira-kira Mimin kedepannya bakal bahas video tutorial tentang apa lagi ya? Tolong dong komentar kalian di bawah.